Halo, sorry sebelumnya izin stitch ya, karena ada beberapa orang yang nge-tag saya di sini dan saya merasa perlu ngebahas ini. Jadi sebelumnya dan yang pertama-tama saya mau minta maaf banget kalau misalnya memang ini adalah tradisi suatu daerah, mungkin saya juga nggak tahu, tapi saya mohon maaf kalau ini bukan bermaksud menyinggung atau apapun. Saya cuma ingin menyampaikan dari sisi medis. Oke, tadi kita bisa lihat bahwa ada bayi yang dikaget-kagetin katanya supaya dia tidak kagetan. Oke, jadi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya bahwa bayi baru lahir itu membawa refleks primitif. Refleks primitif adalah refleks yang dia bawa dari pada saat dia lahir. Dari dia lahir, sorry. Nah, refleks primitif itu salah satunya adalah refleks Moro yang tadi dilihat yang suka kaget-kagetan itu kita sebut sebagai refleks Moro. Nah, refleks Moro itu adalah tanda bahwa otak bayi itu normal. Ya, refleks Moro itu bayi yang suka kaget, mungkin gampangnya kaget tanpa penyebab yang jelas lah. Itu kita sebut sebagai refleks Moro. Itu adalah tanda bahwa bayi itu punya otak yang normal. Oke, justru malah kita harus khawatir kalau bayi itu ternyata tidak punya refleks Moro atau tidak sering kaget-kagetan. Refleks itu biasanya nanti akan menghilang sekitar bayi plus minus sekitar umur 4 bulan. Lalu setelah itu nanti setelah umur 4-5 bulan ke atas, tadinya dia kaget-kagetnya tanpa alasan yang jelas. Nanti kalau udah umur 5 bulanan ke atas, bayi mulai kaget dengan alasan yang sepele tanda kutipnya, cuma dengar suara orang buka bungkus apa dia kaget, getar dikit dia kaget. Nah, itu juga sebenarnya adalah tanda bahwa bayi punya pendengaran dan otak yang sehat. Jadi bayi kaget itu jangan dihindari, itu justru sebenarnya adalah tanda bahwa bayi itu punya perkembangan otak yang normal. Oke, nah pada yang tadi ada di video sebelum ini bisa kita lihat itu punya beberapa resiko cukup banyak, tapi saya kasih tahu resiko yang paling jelas saja ya yang saya lihat dari video ini. Itu dilihat bahwa bayinya tuh dia terjadi getaran yang cukup kencang dan mendadak. Itu akan berisiko tinggi untuk terjadinya shaken baby syndrome atau perdarahan di otak. Kalau sudah perdarahan di otak, kemungkinannya akan terjadi kematian mendadak atau bayinya selamat tapi punya cacat seumur hidup. Oke, jadi itu adalah sesuatu yang kita semua tidak kepingin lah. Ya. Lalu ada juga resiko bahwa bayi itu dia pendengarannya masih belum terlalu bagus, belum terlalu matur, belum terlalu matang, sehingga apabila mendengar sesuatu dengan intensitas, frekuensi dan juga volume yang kencang, itu beresiko membuat kerusakan permanen pada telinga. Jadi dia bisa tuli seumur hidup. Gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya memang itu adalah tradisi suatu daerah, tapi saya hanya coba menyampaikan pendapat saya dari sisi medis sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Oke?